Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kembali di sini tim Kasih langkah mundur langkah. Baik teman-teman, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan explore kembali. Tentunya kita masih berada di Desa Sawiara, namun kita sedang perjalanan menuju ke Karang apa namanya? Jongkeng, Karang Jongkeng. Kenapa kita menuju ke Karang Jongkeng? Jadi kita itu dititipi sebuah pesan oleh salah satu sohibul, di mana dia pernah menderita sakit, tiba-tiba didatangi perempuan cantik dan menyembuhkan segala penyakitnya. Si penolong hanya meminta tolong temui 6 manusia, sampaikan untuk menemuiku di Karang Jongkeng. Siapakah sebenarnya wanita itu? Jelmaan malaikat katanya mas. Kita belum tahu hingga saat ini. Karena kita semalaman mengliteri ya mas ya. Pusing teman-teman, kita cari ternyata nggak ada yang tahu. Kita tidak tahu identitasnya siapa, namanya siapa, wujudnya seperti apa. Yang kita tahu hanya wanita cantik. Ya. Sedangkan cantik itu relatif. Kata Mbak Dangi, kuntilanak bercantik pas kayaknya itu. Cantik mana orang nggak ada perempuan lagi nih. Kan itu ya teman-teman ya. Nah terus mengenai wanita yang melahirkan tadi malam, yang dituduh oleh rombongan penyihir, katanya wanita itu melahirkan anak iblis. Ya, dengan adanya lahirnya anak itu akan membuat sebuah petaka. Ya. Namun yang Martaji tadi mengatakan bahwasanya ya anaknya baik-baik saja, ya layaknya makhluk biasa pada umumnya. Cuma kita tidak tahu ini dibalik sumpahan dari dua makhluk yang menemui kita. Karena dia itu lihat saja itu menjadi tanda tanya besar buat kita. Siapa sebenarnya wanita itu? Nah, gitu teman-teman ya. Ya, semoga malam hari ini nanti kita bisa memecahkan satu persatu sesuatu yang kita temui, dan kita bisa membedah lebih dalam dan bisa merinci lebih detail sehingga kita tahu titik permasalahannya sebenarnya apa sih di balik kejahatan Velinta yang berubah wujud menjadi makhluk gundul dan meneror ini. Untuk sementara ini, setelah saya pelajari dari banyak video, intinya seperti ini. Velinta merasa sakit hati atas ayahnya yang telah dibunuh oleh ibu tirinya demi mendapatkan sebuah uang dari kerajaan dan mendapatkan bekas kekayaan ayah dari Velinta. Ya betul. Ya mau sementara itu mau ya. Identifikasinya. Intinya karena ayahnya Velinta, namanya siapa di kala itu? Lupa. Ya, itu menjadi tangan kanan di kerajaan Bunisora, lalu mendapatkan sebuah kekayaan yang dimana dibawa ke rumah dan membuat rumah yang begitu bagus lah intinya. Sampai akhirnya istrinya meninggalkan satu anak si Velinta, dan ayahnya mendapatkan pasangan hidup lagi, janda anak 2. Betul. Ayunda sama Franti. Nah itu sampai akhirnya tiba-tiba si Velinta mendapatkan gelar diangkat menjadi istri pangeran. Setelah beberapa bulan ada teror di rumah peninggalan bapaknya, membunuh ibu tirinya beserta kakaknya, sampai akhirnya si Franti adik tirinya itu kabur dengan kondisi hamil, masuk ke Sawiara dan sedang dikejar hingga saat ini tidak ketemu. Jadi poinnya hanya dendamnya si Velinta terhadap si Franti yang ada di Sawiara itu teman-teman. Andai saja si Franti ketemu, mungkin sudah diselesaikan dendam, maksudnya ngamuknya si Velinta ke warga Sawiara ya mas. Dan si Velinta meminta perlindungan itu terhadap nenek sihir, penyihir agung, di mana penyihir agung itu mengatakan atau bertameng dan berkedok terhadap sudah saatnya yang tertindas itu akan
mumbul dhuwur. muncul ke permukaan. Nah, mungkin kurang lebih sejauh ini kita hanya mendapatkan informasi seperti itu teman-teman. Ya mungkin teman-teman jauh lebih paham lah dari apa yang kita tangkap. Dan ada lagi? Cukup? Ya wis yuk kita lanjutkan perjalanan. Ya lur, pokoknya pantengin terus jam 18.20 sampai 9 dan makanan sholat di situ ya. Dot. Assalamualaikum. Selamat malam. Selamat malam. Banyak. Ya berenam kami. Mohon maaf sebelumnya. Ada apa ini tiba-tiba masuk ke raga teman saya? Begini, saya hanya penasaran pada kalian. Ini siapa? Ya, Toji. perkenalkan dulu Toji saya. Toji. Dari kemarin saya perhatikan bolak-balik mondar-mandir di sini. Kami. Bukan. Hah? Itu hewan buas. Ya kalian. Oh. Iya, kami memang sedang mencari sesuatu ataupun seseorang seperti itu. Kita sedang ada kepentingan di sini. Mencari orang di sini. Makhluk Makhluk. Makhluk. Sama seperti kamu. dari bangsamu. Cuman dia memang bukan laki-laki tapi wanita. Wanita yang sangat cantik. Betul. Astagfirullah. Kenapa? Dunia ini sudah tua ternyata ya. Benar itu kata pepatah, dunia sudah tua. Namanya Toji, Mas. Dua apa tahu ada jenggotnya apa? Mirip mungkin apa? Banyak orang-orang bodoh zaman sekarang. Nah, maksudnya Ini contohnya kalian. ya kami memang benar sedang mencari seseorang wanita, makhluk seperti kamu, wanita cantik katanya. Kalian masih muda tapi sudah pikirannya terlalu bodoh. Bodoh gimana? Iya kali ya, ini Kalian semua, lu kan digebuk rata. kalian mencari makhluk wanita. Iya. Tahu nggak di sini makhluk yang cantik? Ada nggak di mana posisinya? Di sini tidak ada makhluk cantik. Kalau ada sudah saya peristri dia. Kalian itu manusia Iya kami manusia memang. yang waras, harusnya otaknya mencari makhluk wanita. Alhamdulillah kami waras semua. Maksudnya Jika kalian waras tidak mungkin kalian mencari makhluk wanita. Kalian itu manusia, mencarinya manusia. Janganlah makhluk seperti saya. salah paham kayaknya. Seperti ini Tuhan, saya jelaskan terlebih dahulu. Sebenarnya yang mencari itu malah justru wanitanya yang mencari kami. Hanya saja kami yang suruh menemuinya seperti itu. Sampai sekarang kami tidak bisa menemuinya karena kami tidak tahu. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Oh, Benar. Kalian itu terpengaruh apa? Sihir? Ya, kita jadi seperti ini. Apa ya? Gimana ya jelasnya? Kita itu sedang jalan-jalan di sini lah. Ya, ya. itu aja. Jangan. Jalan-jalan itu jangan di sini. Saya tunjukkan suatu tempat. Saya kira itu cocok buat kalian. Tempat ini. Di kota sana yang berkedap-kedip lampu banyak, terang benerang, Di situ banyak wanita cantik ya. banyak, ramai, banyak manusia di sana. Jangan di sini. Ya memang kita lagi ada urusan dengan makhluk-makhluk dari bangsa jenengan. Jelmaan itu. Hah? Ada Jerman anu cantik kayak malaikat. Jerman malaikat katanya informasinya. Kita ini tuh ditanya malah. tidak panas. Ya, memang tidak, kami sehat. Mana ada malaikat menjelma. Kalian semua benar-benar. Aduh. Ya Allah. Tolonglah dunia ini ya Allah. Jangan kau bodohi manusia-manusia ini. Seperti ini Tuhan. Kami mencari memang benar wanita cantik yang sedang kami cari. Itu Tunggu jelmaan sebentar. malaikat. Enggak, itu hanya karena dia. Tetapi bukan masalah asmara ataupun percintaan, bukan. Iya. Jika bukan, kenapa harus wanita? Ya emang Ya makhluk kan. itu berwujud wanita. Yang ada keperluan dengan kami kebetulan alat kelaminnya wanita. Oh, kalian sudah pernah berhubungan? Astagfirullah. Aduh.
Ini mas, cara ngadepinnya gimana mas lah? Udah lah ya. Nanti jadi apa? Kalian semua sembrono itu Ini namanya. gimana ini? Aduh. Manusia itu sudah ditakdirkan berpasangan dengan manusia. Iya, saya tahu. Apalagi kalian bergiliran seperti itu. Kami sudah memiliki istri semua ya, dari bangsa manusia juga. Bangsa manusia walaupun memiliki istri Saya terkadang pusing, jangan kritis lah. kritis bagaimana? Kalian benar-benar bodoh. Nih, Ya, kan saya jelaskan sekali lagi ya. Saya jelaskan, dengarkan telinganya. Ya didengarkan. silakan. Silakan. Tuh. Siapa mas? Ada apa sebenarnya? Oke. Kelihatannya rame-rame sekali. Kemari Kang. Begini Kang. Para manusia ini sedang mencari wanita. Wanita Iya. yang cantik. Wanita cantik. Dikang jongkeng. Jelmaan dari malaikat. Apa itu waras? Kalian dari mana? Banyumas. kami dari Banyumas. Memang kami dari kalangan manusia. Apa? Hanya saja kami sedang memiliki keperluan dengan makhluk seperti jenengan, namun dia wanita. Kami tidak tahu namanya. Kami hanya disebutkan ciri-cirinya bahwasanya dia wanita, cantik dan baik hati. Suruh Seperti menemui itu. di Karang Jongkeng. Menemui di Karangjongkeng. Memang ada Banyumas. Air itu jernih, paling budak, bukan emas. Allah, Mohon maaf ini, si Toci memang pikirnya seperti ini sering sekali ditolak wanita. Oh, sardot. ini sama kayak raganya. Bukan masalah itu. Ini manusia, Kang. Iya saya tahu. Kenapa mencari bangsa seperti kita? Mereka bertanya harusnya kita jawab. Nah, Saya yang bertanya di sini, saya yang mendatangi mereka. Karena mereka siapa jenengan dua namanya? malam Saya Ya, kenalkan. jam mengaku. kakek Wadir. Oke, wajib. Yang Wadil. Yang ya. Gimana yang di sini kira-kira ada itu enggak? Wanita cantik. Ini apa? Kalau wanita cantik, Di Karang baik Jongkeng. cantik, ada. Kayak kembang desa. Ya. Jangan diberitahu. Ya memang dia kalau disebutkan ciri-cirinya dia yang paling cantik di daerah situ seperti itu. Kok ini jangan percaya dengan manusia, Kang. Manusia ini manusia bodoh. Kita hidup buat apa kalau tidak bisa membantu Nah, sama makhluk? Saya juga sedang membantu membenarkan otak-otak mereka dari keterbodohan. Bisa juga. Misalkan kita pergi tersesat, kan kita juga harus bertanya. Mereka ini sedang tersesat jalannya di lembah hitam. Ya, baik. Kau pergi salah. Tidak usah mengusirku, saya akan pergi. Terima kasih. Ternyata kalian lebih bodoh dari saya. iya. Ya, Semoga ketemu malaikat menjelma. Ya. Kang, saya duluan. Ya, hati-hati. Tidak usah ngeromet di jalanan. Saya akan kabarkan berita itu di pojokan sana. Teman-teman menunggu berita baru. saya tunggu ya. Saya tunggu. Teman-temanku di sana banyak yang menanti berita baru. Ada sekumpulan manusia. Ya, ada memang ada sekumpulan manusia sedang mencari malaikat cantik. Acul ini. Salam Mas. Sawan dugem. Dicari. Saya pamit dulu. Ya, Ya, saya pamit Ini dulu. kakang Mas saya. dugem. Kakang ya. Ya, ini Hati-hati saya. Kang. Takutnya mereka Iya tong tong lu. saya duluan. Hati-hati. Segera paham. Man, tunggu man. Sawan dugem. Yang Iya. apa Ya namanya? seperti itu. Wadir. Wadir. Hadir dia. Iya yang wadir. Kalian mencari wanita cantik. Di Untuk Karang apa? Saya diundang ya. Ada keperluan. Ceritakan Bang. Kami diundang. Jadi wanita itu menitipkan pesan kepada Salah satu satu makhluk. makhluk. Makhluk itu menyampaikan, manusia ada yang sedang mencarimu. Biasa orang wanita cantik, baik hati. Mungkin saja dia jelmaan malaikat. Maksudnya kebaikannya itu seperti malaikat, seperti itu.
dia berada di Karangjongkeng. Namanya siapa? Dia tidak mau menjawab dan dia tidak tahu juga ciri-cirinya seperti apa. Cantik. Dia itu wanita yang paling cantik di daerah itu, di Karangjongkeng. Nah, kami sudah mencari keliling-keliling sini di Karangjongkeng, kami tidak menemukan. Seperti itu. Di sini wanita yang paling cantik itu namanya Saloba. Saloba. Iya. Apa? Saloba. Anaknya Wangsa Bundet. Saloba. Wangsa Bu. Wangsa Bundet. Wangsa Bundet. Iya, Binti binti Wangsa Bundet. Wangsa Bundet. Wah, jangan ketahuan. Itu apa yakin kalian akan menemui si Saloba? Wangsa Bundet itu ayahnya memang galak sekali. Oh, Pak, cocok dengan arannya. Ya kalau perihal galak atau enggak sih tergantung niat dari kami. Kalau niat kami jahat ya pasti sudah pasti dimarahin. Wangsa Kalau niat kami baik, Mangsa. memenuhi undangan. Memenuhi undangan. Dia yang mengundang Yang mengundang siapa? wanita tersebut. Si Wanita Saloba cantik itu. itu. Namanya siapa? Saloba. Oh, Saloba. Akhirnya Wangsa Bundet. Wangsa Bu. Itu memang ayahnya galak sekali. Dulunya sering sekali ada pria yang mengincar anaknya. Makanya sekarang itu sedikit melarang, bahkan bisa dibilang dilarang. Kalau bukan makhluk yang sudah kenal itu jarang sekali untuk bertemu dengan anaknya. Tapi mohon maaf Tuan, Saloba itu gadis atau bagaimana sampai-sampai orang tuanya itu sangat melarang pria datang ke sana Mendekatinya. yang belum dikenali gitu. Ya sampai sekarang memang belum punya pasangan. Itu cantik. Cantik, Paling cantik di desa ini. paling cantik. Putri Saloba. Putri Saloba. Anaknya Wangsa Bundet. Tempatnya itu ada di mana? Biar kita datang saja. Kalian yakin mau bertemu dengan Ya kita coba. Ya, kami yakin. hati-hati dengan ayahnya? Ya, kalau kita memiliki niat baik, ya kita kenapa harus takut? Kecuali kita datang untuk mencuri lah. Ya kalau galaknya sampai ngebacok ya kami Balas. ya sebenarnya takut, tapi ya gimana memenuhi undangan? Iya, siapa tahu orang itu yang kita cari. Rumahnya ada di sebelah sana. Nanti ada pohon Pohon. yang berjejer 3, saling berdekatan. Semua ya Allah. Yang berjejer tikok, semua bubur Karena jarang jejer. sekali ada makhluk yang datang ke sana. Cirinya kayak apa itu wanitanya? Cantik. Cantik itu menurut jenengan apa semua warga di Semua desa yang di sini memang sepakat? mengakui. Ciri-ciri yang anaknya lain. Wangsa Bundet memang sangat cantik. Wangsa Bundet itu punya istri. Punya Istrinya namanya? istrinya sakit. Tapi Oh, Oh, lagi sakit. Ya mungkin Bundet. Mungkin itu kali ya. putrinya bisa menyembuhkan orang sakit kan nggak bisa nyembuh itu sendiri. Ya, Oh, dia motong rambut sendiri sih. Bisa nggak potong? Kan potong. ya mungkin penyakit tertentu yang bisa disembuhkan. Ya, Bu. mau ke sana sekarang. Ya, Pak Yo. Coba aja. baca. Ya silakan, yang memiliki kepentingan kan kalian. Iya. Enggak, jangan nggak mau ngantar sih. Saya trauma. Dimarahin sama ayahnya Saloba itu. Saya pernah lewat di depan rumahnya. Sama Wangsa Bundet langsung dilempar dengan keranjang. Astagfirullah. Dan saya hanya lewat. Lewatnya sambil mangga atau apa? Ya memang saya melihat anaknya seperti itu. Sebenarnya saya mau bertanya sedang apa. Baru Oh, melihat langsung di. ramah niat tujuannya. Tapi malah disalah-sasarin sama orang tuanya itu ayahnya. Si Wangsa Bundet. Ngintip mungkin. Masa Bundet, Namanya Bundet. Bangsa ini susah ya. ini susah. Apa ini jelimet? Jelimet. Saya tidak begitu kenal dengan. Melihat anaknya saja dilempar keranjang, apalagi nanya-nanya Iya, iya. istrinya. Di sebelah sana yang jejer 3 kan? Ya, ya monggo silakan Iya. kamu ke sana. Terima kasih ya. Suwun. Maafkan si Tongji. Ya, sama-sama. Sama. permisi. Ya. Oh, Aduh, panjang ini nanti jadinya ini. Aduh, bingung ya. Di Karangjongkeng ada wanita cantik
namanya Putri Salobah. Itu anak dari Wangsa Bundet. Dan Wangsa Bundet itu terkenal sangat Galak. Bapak kilo Itu namanya besok galak tuh Mas mesti. Tapi sebundet-bundetnya bola, benang itu bisa di benerin loh. berarti gue udah gawa oli bakun enteng ini minyak temen. Nanti galak-galak nana ngerti diri ya terus galak baik. Ya sudah kita alon-alon merah kalau cari informasi mengenai Wangsa Bundet ya. belakang aja jadi ya. Yang pon besar 3 masa bundet. Kali baiknya lah makhluknya saya lah. Jadi takon itu jangkar iki kan. Tinggi kendu jejer kayak apa. Iya Mas temen. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ada apa? Punten Maaf ini. waktunya tuan. Numpang tanya apa boleh? Nanya apa? Jangan terlalu memberikan banyak pertanyaan kepada saya. Saya sedang tidak baik-baik saja. Ya cuma satu pertanyaan. Saya sedang mencari alamatnya dari Putri Salobah, anaknya Wangsa Bundet. Apakah di mana ya itu ya? Saya Wangsa Bundet. Bawas. Percuma. Kalian tidak akan menemui anak saya. Kenapa sih yang Wangsa Bundet? Dia baru saja meninggal dunia. Ini. Kapan itu? Baru saja. Lah meninggal kenapa sih? Terkena santet. Lah memang kenapa itu bisa sampai kayak gitu? Saya malah baru menyadarinya. Ternyata kelakuan saya yang galak ke setiap orang yang mendekati anak saya akan berimbas seperti ini pada anak saya. Oh, ada keperluan apa kau mencari Salobah? Ya saya ingin menanya-nanya karena informasinya ada yang menitip pesan saya untuk datang ke daerah Karangjongeng untuk menemui seorang wanita yang cantik. Tadi saya di sana tanya yang wanita cantik hanya Putri Jenengan, Putri Salobah. Percuma, dia sudah tidak ada, sudah meninggal dunia. Saya menyadari ini semua adalah gara-gara saya yang terlalu mengkekang, terlalu menjaga Salobah dari pria-pria yang datang menemuinya. Saya terlalu galak pada mereka. Imbasnya seperti ini. Salobah selalu didekati oleh pria-pria di luar sana. Namun karena dia adalah anak sematawayang saya sangat menyayanginya. Lalu Saya tidak terima ada pria yang mendekati anak saya, apalagi saya tidak mengenalnya. Saya tidak mengetahui bibit bobot dari pria-pria yang datang menuju ke rumah saya untuk menemui Salobah. Bahkan karena kelakuan saya ini, semeninggalnya Salobah anak saya, tidak ada satupun warga di desa Jonggeng ini yang melayat. Saya harus menggotong jenazah Salobah sendiri, menggali liang kuburnya sendiri. Bahkan warga saja tidak mau menemani, tidak bisa menemani. Dia hanya terbaring di kamar. Warkem, istri saya.
tiduran atau gimana? Dia sakit sudah lama. Maka dari itu manusia, saya hanya berpesan untuk kalian yang masih muda-muda. Jangan menjadi makhluk yang arogan, yang menganggap apa yang kalian lakukan adalah benar. Karena itu belum tentu. Bisa jadi yang kalian lakukan di mata orang itu adalah kesalahan. Seperti saya ini. Saya menyesal pada akhirnya. Sepeninggal anak saya, karena ketakutan dari warga Desa Jongkeng terhadap saya, karena mengetahui bahwasanya saya galak, tidak ada yang melayat satupun. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Bahkan istri saya, dia tidak bisa menemani di Akhirnya, peristirahatan terakhir anaknya. akhirnya jenengan gendong sendiri, kubur sendiri. Ya, saya memandikannya sendiri, mengkafaninya sendiri, menggali liang lahatnya sendiri, mendoakan sendiri. Tetapi dengan datangnya kalian, saya bersyukur masih ada yang peduli dengan Salopa, walaupun kalian tidak saya kenali. Aduh, Jan. Mungkin dari kejadian ini saya akan merubah semua yang sudah menjadi watak saya. Saya mungkin akan lebih baik terhadap orang-orang. Saya lebih terbuka terhadap orang-orang yang datang di dalam kehidupanku maupun kehidupan keluargaku. Maksudnya tetangga pun enggak ada yang Tidak ada. sama sekali. Warga di Karangjongkeng ini siapa yang tidak takut dengan saya? Saya hanya melihat saja. Mereka semua pada takut. Berarti ditakuti pun menjadi masalah. Ya, kau benar. Nah itu disantet, tahu dari mana jenengan Salopa itu disantet? Salopa, dia wanita cantik yang sehat. Ya. Tidak pernah memiliki riwayat penyakit yang serius. Tubuhnya sempurna. Tidak ada cacat sedikit pun. Tiba-tiba tadi perutnya membesar dan mengeluarkan benda-benda aneh. Batu kerikil, besi berwarna kuning, saya tidak tahu apa. Apalagi kalau bukan disantet. Mungkin yang menyantet anak saya Salopa adalah pria-pria yang sudah pernah saya temui dan saya marahi. Sakit hati. Nah, mungkin saja seperti itu. Tetapi saya tidak dendam. Karena saya menyadari semua ini terjadi terhadap anak saya. Itu karena kelakuan saya. Nah, cocok. Ya semoga yang mangsa bundet ya diberikan ketabahan ya, atas musibahnya. Setiap musibah pasti ada hikmah. Mungkin hikmahnya yang mangsa bundet sekarang menyadari betapa pentingnya Bersosialisasi, berbaur dengan yang lainnya. Karena apa? Yang namanya kita hidup kan memang harus memerlukan orang-orang lain. Tidak bisa hidup sendirian. Kalau rumahnya kebakaran apa iya kita mau nyiramin sendirian? Ya, kau benar. Walaupun ini seperti suatu tamparan saya yang sudah tua oleh anak muda seperti kalian. Nanti kalau jenengan galak terus, kalau pas jenengan meninggal mau ngubur sendiri sih. Bang Cahil itu Pak kasihan. Dia ini udah ngalamin anak lain. Maka dari itu, kalian yang masih muda, jangan seperti saya. Tidak enak ternyata. Saya yang sudah mengalaminya. Jangan galak-galak terhadap orang.
Enggak pernah sih kalau. Sombongnya jangan. Ternyata disegani itu tidak selalu berjalan baik. Itu. Ada kalanya kita harus merasakan berada di bawah. Tidak selalu menganggap diri kita selalu di atas. Jangan terlalu menjunjung Ya. dadamu. Benar. Jika amban dadane Aja terlalu jumawa. Ada jumawah ya. aja songong dan aja rewel. Tapi yang saya tanyakan kepada kalian, Saloba menitipkan pesan apa terhadap kalian sampai-sampai kalian datang ke sini untuk ingin menemuinya? Sebenarnya saya sih belum Belum bisa bisa memastikan. Itu yang menitip pesan itu si Saloba atau bukan. Intinya seperti ini. Saya bertemu salah satu makhluk. Dia itu sembuh dari penyakitnya. Lalu dia mengatakan, saya telah disembuhkan oleh wanita cantik dari Karangjongkeng. Dan semua penyakitku tiba-tiba hilang dan sembuh. Saya hanya diamanahi untuk menemui 6 manusia dan menyuruh untuk menemui di Karangjongkeng. Kalian salah orang. Kalau kalian mengatakan bahwasanya anak saya menyembuhkan orang sakit, mustahil. Tidak mungkin. Saloba itu anak yang saya sangat manjakan. Untuk mencuci piring saja tidak saya perbolehkan. Apalagi memegang orang sakit. Tidak mungkin. Saloba jarang sekali keluar rumah. Sekalinya dia keluar rumah, saya awasi, saya temani. Lalu si Wangsa Bundat, siapa wanita itu yang menitip pesan untuk saya temui? Masa Saya tidak tahu. Lagi pula kalau Saloba bisa menyembuhkan orang sakit, kenapa ibunya tidak disembuhkan? Yang sakit bertahun-tahun. Salah orang kalian. Lebih baik kalian cari saja. maksudnya seperti ini loh mas. Kita yang diundang tapi malah kita nggak ditemui gitu loh. Ngapa gue bang apa itu? Saya tidak bisa berlama-lama. Ya ya. Mau yasinan apa? Saya sini sendiri ya. Sabar ya, anu Yasinan tuan sendiri. Wangsa Bundat. Mau sama siapa lagi? Istri saya sudah tidak bisa mengucapkan. Bahkan untuk mendengar saja tidak tahu, tidak mendengar dia. Dan saya rasa dia tidak tahu putri kesayangannya sudah tidak ada. Saya harus menanggung kesedihan ini sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemana ini? Baik teman-teman, Kita malah dibingungkan di sini loh mas. kita di Karangjongkeng malah bingung ya. Suruh menemui si Saloba, tiba-tiba Saloba wis meninggal. Apa ini bukan permainan mas? Tidak tahu. Tapi ada hikmahnya juga ini tadi, pelajaran ini ya. Jadi orang itu tidak usah lebar-lebar dadanya. Jangan terlalu membusungkan dadanya. Ya saya tahu mungkin jenengan mampu, jenengan hebat, jenengan kuat. Namun tidak menutup kemungkinan mereka yang mungkin sekarang baik kepada jenengan itu hanya berpura-pura saja. Dalam hatinya menyimpan sebuah rasa sakit yang mendalam, dan di suatu saat ketika ada kesempatan dia akan menikam. Ya bang, Betul. itu. Dan kayak si Wangsa Bundat ini, Mungkin tidak menikam pada dirinya, pada keluarganya. ya kan, contohnya si Wangsa Bundat ini sampai sedih banget ya. Apa yang dia tebar tanam itu harus tertuai, dia menguburkan sendiri. Bawa dewek. Gali sendiri. Mas itu hanya karena sakit hati ya mas. Membahayakan sekali ya anak sakit hati itu. Ini sakit hati ini maring kok. Mati ini maring anaknya. Ya, ya. Oke, lara. Lur, Oke, lur, jaga ucapan, jaga omongan. punya tetangga apa itu sih? Rokok sekali. Padahal kan nyata baik bang, mendekati anaknya. Rawangnya Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Yang Tarsim. Iya. Sekalian Saya bingung. Saya disuruh ke Karangjongkeng, tetapi di sini tidak menemukan apa yang jenengan katakan. Katanya saya suruh ditunggu seorang wanita cantik di Karangjongkeng. ngomong apa? Berarti kalian belum menemui sang penyelamat saya itu. Gak ada di sini yang cantik katanya. Jujur bae jujur. Siapa jane? Ini permainan kamu apa bukan? Kamu dibayar berapa? Jebakan Saya ya. tidak dibayar Oh, yang menyanyikan waktu ini namanya kita kiter. Ngomong, Capek. Kamu mengalihkan perhatian kita masih dulu. benar. Oh, iya, susuk Berani apa? Berani apa? Saya berani sumpah. Sumpah apa? lah? Kalau saya berbohong, saya siap Siapa apa yang jelas? dan saya siap diberi penyakit lagi. Yakin gue? Iya. Awas ku ngono Ngomong penyakitan dewek ya. mana ngerti mlaku. Ngomong sendiri ya. Awas ku. Omongan ada doa. Doa gue. Seperti ini. Dia itu menitipkan pesan ketika saya sudah sembuh. Tolong temui manusia itu yang berjumlah 6 orang. Suruh menemui saya di desa Karangjongkeng. Nggak salah sih, Mas. Habisnya dia minta itu surat atau tangannya kan jelas itu. Setidaknya, Ada bukti loh. setidaknya tahu nama yang memerintahkan. Nah, saya tidak tahu namanya. Apa-apane. Kita udah muter-muter loh. Dan kita udah malam ini loh. Maklum ya. Dengkul masih lino. Oh, mau pijitin enggak? Ini malah saya jadi yang terpojokkan di sini. Ya, kalau jenengan nggak mengatakan itu, kami nggak mungkin kesini dan kami nggak mungkin bingung. Ya saya menyampaikan apa yang diperintahkan kepada saya. Kamu nggak dibayar sama dia enggak? Tidak, saya hanya diberi kesembuhan saja oleh dia. Ya sudahlah. Kalau semisal kalian tidak menemukan jelmaan malaikat itu yang menyembuhkan saya, lebih baik kalian pulang saja, nggak apa-apa. Jadi pengalihan kita ga. Asal perintah umum gue. Sekarang dewat jerek maling ngene. Sekarang suruh pulang. Mohon maaf. Damplenge dia. Mudah sekali Anda mengomongnya, maksudnya. Pas suruh nyari tuh, Mbah. Seperti itu. Suruh nyari orangnya. Iya. Yang temanmu ucapkan benar. Saya akan mencarinya lagi. Saya akan mengatakan manusia itu sudah mencarimu, Tuan Putri. Nah, menemuinya di mana Ya kamu? iya. Yuk. Ya saya akan cari, saya akan tahu wajahnya. Ya ciri-cirinya seperti apa? Kemarin jenengan nggak mau mengatakan, cuma cantik-cantik. Kalau cantik sih ada tadi, cantik udah mati itu malah. Cantik, dia bertinggi badan pas, Rambutnya panjang apa pendek? panjang. Jembutan apa urut? Ya saya tidak tahu, saya tidak melihat ke dalam. Ya kalian pulang dulu, tidak apa-apa. Nanti saya berusaha untuk mencari. Kalau saya sudah menemuinya, saya akan mengatakan bahwasanya kalian sudah mencarinya. Kayaknya mau ngelumbu mandi Iya, dong, kita. Mas. Oh, antar aja ke sini kalau dapet. Nanti saya sekalian menanyakan namanya. Lah kamu mau nyari kemana coba? Gimana? Ya saya akan berkeliling di Karangjongkeng ini. 2 malam kita keliling kita udah. Dari ujung sana, ujung sana, ujung sana, udah sampai semuanya. Ya saya mohon maaf kalau merepotkan kalian. Tapi saya hanya menyampaikan pesan. Teman saya kalau banggel bisa-bisa mata kamu keluar loh. Saya sudah tua, kalian mau menzolimi orang tua seperti saya. Justru tua gampang. Tunggu sepisan itu dulu. Bisa otek. Matanya udah enggak nempelnya. Harusnya kalian sebagai anak muda lebih memiliki sopan dan santun terhadap orang tua. Nih, seperti Kami saya. sopan. Kami sudah Allah apa ya? Oh, Murah di sini. asap gue asap. Biasa. Ini azam kamu tadi bersumpah ini sakit. Iya gua. Tolong jangan marahi saya jantung. Kita nggak marahi Mas, kita cuma kasih pengertian, maksudnya nggak usah ngerjain orang. Saya meminta maaf. Allah. Saya meminta maaf. Itu Saya akan karma. mencarikan.
Karena kalau kamu sakit tadi itu omongan kamu tadi kamu siap sakit lagi. Berarti kan kamu bohongin kita. Berdiri lagi. Tuh, jelas banget bohongnya. Ya sudah, saya akan mencarikan secepatnya Alah. untuk kalian. Bilang aja mau kabur terpojok. Nah, ya kan malah. Nah, daripada Jengkel kok tok. matanya mencotot ngene. Cuma wah, Ya, saman. Kurang sopan apa kita? kurang sopan apa, kurang apik apa. Kurang percaya apa? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wah, salam pura-pura baik itu. Ditipu Mas, malam. Berarti kalau memang kita ditipu, kita cuma dialihkan ke sini biar Nah, yang di sana. Oke. sobat Mas. Sawiara bebas. Kan kita juga jangan tidak ikut campur gitu loh. Iya, sih kayak ora. Itu jeneng Mas. Jenengan. Mikir apa kok? Ah, ruwet bebong lagi jelas. Wah, Dik, Marcel, Baru diputusin. kan tidak pernah tahu merasa tertipu kalau belum tertipu. Iya sih iya. Kita tuh terbongkar, Bu. Dos. Masuk Apa? kita dialihkan ke sini. Dia benar nggak omongannya masuk nggak? Ya, Kita tidak pernah merasakan sakitnya tertipu kalau kita tidak tertipu. Iya, saya dan mau kita belum apa tidak tahu kalau kita ditipu kalau belum merasakan ditipu. ngasih ketutup kok awake ditolak Maksudnya tukang ditipu. Ketipu. Ya, kita kesini cuma ditipu tadi yang masuk kamu itu. Ya belum Pak. Berarti Dia itu belum pasti juga itu. Oh, ya sembarang. berarti tandanya ini Berat kok Tarsan kayak terkadang iya gue. terkadang seudon itu diperlukan. Ya, dukung. Yo, susan perlu ya, Dos. Ya sebenarnya bukan seudon, waspada. Iya, waspada, Bang. Susan boleh, menuduh jangan. Iya. Saya nggak nuduh Mas, saya susun doang itu sama itu tadi. Oh, itu tadi ngomong jantungan udah Iya. lembur. Udah bang lagi. Lunga. Gue lagi ditagih utang aja. Ngajukan jangan ke saya, goblok. Ngajukan dari Nyong lah. Aduh. Balik saya biar bae Mas lah. Yo, kayak kuldik. Aduh banget yo. Ya dari mana sih nang kene mumet. Kita ini boy, pembela rati ini. Incim kayak gue. Arah Yo. Apa jadi dik sih?